yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang seseorang pernah mengatakan kepada saya, dia menyatakan bahwa aku percaya karena aku mau percaya. Kita akan melihatnya, kita akan meninjaunya apakah pernyataan itu sepenuhnya benar. Beberapa tahun yang lalu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang kelihatannya sangat begitu meninggikan dirinya sendiri. Saya percaya karena saya mau percaya, itu adalah pernyataannya yang begitu mengusik pemikiran saya. Benarkah demikian? Seolah-olah itu kedengarannya masuk akal. Kalau dilihat dari sudut pandang manusia, memang kelihatan benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Half true, setengah kebenaran gitu ya. Saya katakan betapa hebatnya kamu. Jadi kamu percaya karena kamu mau percaya. Jika Roh Kudus tidak melahirbarukan, tidak memberikan baik itu kemampuan maupun kemampuan untuk percaya, bisakah orang itu percaya? Jadi baik kemauan maupun kemampuan untuk percaya, bahkan iman itu sendiri untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan, bisakah hal itu terjadi? Saudara, kita harus ingat kondisi natur manusia yang berdosa. Itu mati terhadap kebenaran. Mati itu artinya bisu, buta, tuli terhadap kebenaran. Tidak mempunyai inisiatif untuk mencari Allah. Jadi semuanya itu adalah inisiatif Allah sendiri. Untuk keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Mengapa orang itu begitu meninggikan dirinya sendiri sedemikian rupa, padahal dia adalah seorang MTH, bahkan kandidat doktor? Mengapa begitu berani dan lancang mencuri, merampok kemuliaan Tuhan? Mari kita baca dari Matius 16 ayat 17, bagaimana firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi katakan di sini adalah bukan manusia yang menyatakan, bukan termasuk dirinya sendiri, tetapi Bapa di sorga. Disambung dengan Roma 1 ayat 19, firman Tuhan katakan, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi dalam kitab Roma pun dikatakan Allah yang menyatakannya. Dan berarti itu ada inisiatif dia. Inisiatif Tuhan. Kemudian barulah seseorang itu bisa percaya. Ditegaskan lagi dalam Kisah Para Rasul ayat 9, pasal 19 ayat 2a. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jadi sini ada Roh Kudus. Iman, percaya itu karya Roh Kudus. Ada karya Roh Kudus, berarti seorang yang percaya itu di dalamnya ada Roh Kudus. Di dalamnya ada Roh Kudus berarti ada buah-buah roh, ada perbuatan baik di sana. Jadi karena dia sudah dilahirbarukan, maka dia bisa berbuat baik. Dia bisa percaya. Bahkan iman itu sendiri pun juga dipercayakan. Dari ketiga ayat di atas yang saya bagikan, iman percaya adalah yang pertama inisiatif Allah. Bukan kebaikan atau jasa apapun dari manusia. Roh Kudus yang menghidupkan, yang menggerakkan sehingga orang berdosa mau dan bisa mengenal kebenaran. Mempunyai antusias untuk mengenal Tuhan. Roh Kudus yang memberikan baik kemauan maupun kemampuan untuk percaya. Roh Kudus yang memberi pengetahuan akan Allah. Jadi baik kemauan dan kemampuan untuk percaya kepada Yesus, itu adalah Roh Kudus yang memberikannya. Bahkan iman itu pun sekali lagi dianugerahkan Tuhan. Natur manusia yang berdosa itu
sekali lagi, mati terhadap kebenaran. Jadi, kalau dia tidak dilahirbarukan Roh Kudus melalui firman Tuhan, dia itu bisu, buta, tuli terhadap hal-hal apapun yang bernilai kekekalan. Jadi kalau belum dilahirbarukan, seseorang itu tidak akan ada minat, hasrat, keinginan untuk mengenal, untuk mencari Tuhan, jika Roh Kudus tidak melahirbarukannya terlebih dahulu. Melalui dia di dalam mendengar, merenungkan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, tundukkan dirimu dengan pengertian yang benar melalui terang firman Tuhan. Gali baik-baik, renungkan, dan terbuka terhadap firman Tuhan, baik itu yang menghibur, ataupun yang memberikan pengenalan yang baru, ataupun memberikan pengertian baru terhadap diri kita sendiri. Jadi kita harus mau tunduk, belajar, dan menggali firman Tuhan, menemukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.